Gue malu ngepost band kita, alay. Gue merasa konten gue alay, jadi gak gue post. Gue nggak bisa kalau kalian berantem terus. Kita tuh satu band. Cuman, Terus? loh ini kok berubah ya anak-anak, kenapa? Karena kita berempat tuh udah suka tidur bareng. Kita ngeband lagi cu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman gua. Waalaikumsalam. Ada berkata Randy. Gila. Lu pada pakai peci dong, anjir, bulan Ramadan. Hormatin dikit. Wah gila. Gua kan kangen gila sih. Gue belum kenalin. Jadi gini guys, ini adalah teman-teman band gue dulu. Itu seperti backgroundnya kaos hitam yang ada tulisan Malibu. Nah itu adalah sebuah grup band ya. Ingat ya, band bukan komedi, bukan pelawak kita. Jadi kita itu dulu sebuah band beranggotakan itu ada Ajis sebagai gitaris, terus di yang belang-belang itu ada Joel Smooth, dia dulu sebagai basis di Futuristik, dan ini vokalisnya namanya Gue sama belum? Chris Thomas. Oh iya, si Ajis ini sebagai gitaris dan lead gitar di Futuristik. Nah, jadi Futuristik ini dulu sebuah band legenda. Coba ikutin dulu gayanya. Kalau kita beneran terus anak band, men. Coba kita buktiin. Kalau kita benar-benar pernah melakukan foto itu ya, Ya, coba. Dua, tiga. Oke. Mirip banget. Udah cocok kan? Berarti bener kita itu dia yang pernah Itu udah bisa kita klaim. Oke. Kita harus ngasih tahu, cuy. Dulu lagu band kita itu yang ngehits itu, yang udah sampai luar daerah. Apa cuy? Judulnya cuy? Kayaknya lihat hari ini sih udah masuk karaoke nih. Lu bukan anak band lu semua. Lu melupakan Futuristik. Ini Yang terkenal itu pada zaman Oh, berdiri dan malah. salah. Sudah rilis. akan kutemukan. Salah. Itu lagu Video ciptaan- klipnya iya akan kutemukan. lagu ciptaan gua dan Joel. Lu nggak lupa? Oh, Hariku kulihat tanpamu. hati ini ya. Hariku tanpamu. Hari gue Oh, kulihat hati ini lagu siapa? Lihat hati ini nggak lu? Hariku tanpamu itu pernah menjadi top chart Lihat hati ini lagu kita, PA. di Banjarmasin, cuy. Hah? Iya. Masih Bukan sama gue. Top chart di Banjarmasin. Tapi Yoi. Pada saat itu banyak banget chat masuk tuh, Cuk, di BBM ya, Cuk. nah, udah dari situ. Oh iya, zaman BBM. Sekarang kita juga baru tahu kalau ternyata lagu-lagu kita ada di tempat karaoke. Cuk. Oke. Jadi nonton ini, kalian bisa coba buktiin, datang ke salah satu tempat karaoke, mau itu yang terkenal, itu Inul Vista, mau siapapun itu, ada, ketik aja Futuristik. Lihat Coba lu hati. minggir dulu, Cuin. Lu minggir dulu biar Minggir kelihatan tulisannya. Ketik aja tuh. Oh. Perhatiin ya, lihat ya. Ntar gue hilang. Lu malu. Oke. Hilang nggak? Terus lu emang agak ngelawak. Nah, ini adalah salah Oke. satu judul dari band kita, judul lagu dari band kita, ciptaannya si Thomas sendiri. Jadi jorok. disensor, itu nanti disensor ya. Itu dulu masih terlihat cakep-cakep, masih terlihat awet muda. Kayak orang gila gitu kan. Nah ini posisinya juga kelihatan keren, editannya juga gila, parah banget sih ini, kayak kelihatan banget nggak modalnya. Ini kita di Cina waktu itu ya. Ya waktu itu kita lagi keluar ke Cina, Lu di depan tembok Cina tuh. ya kampung Cina sih sebenarnya. Dulu mukanya Thomas nggak kayak gini. Semenjak foto di situ berubah langsung. Jadi kena si Thomas. Ya udah, Jis masuk dong Jis. Udah. Cuk, masuk. Oke. Gimana kalau kita undang salah satu vokalis kita dulu? Boleh. Beda jenis kelamin. Gimana Cok kalau kita undang ya? Oke, kita undang dia sekarang ke sini. Bener ya undang ya? Ayo undang. Coba siapa yang bisa undang, tolong dong. Gue. Keren lah. Gue nggak ada kontak Coba, lain. gue. Boleh sebut merek. Oh iya. Emang bisa Belum, masih bangun baru. Coba. Ayo Mal, panggil lah. Mal. partner ya? Jangan dibahas lagi pertempurannya. Tapi lu sekarang lu harus menyadari, selama Futuristik ada, siapa yang selalu menemukan vokalis? Wih, Lu. Curen. Lu dong. Gue akuin. Lu harus berterima kasih sama gua, Tom. Karir lu melejit. Oh iya, jelas. Siapa? Jelas. Makanya kan gue bilang. Aduh, kok dia lagi sih? Gua cerita sedikit tentang karir gua dalam Coba. bermusik.
Coba dong ya kita. Jangan deh kan belum porsinya kan. Nggak apa-apa. Karena Nggak gue, apa-apa, kan karena lu- dipersilakan. karena lu lagi inget gimana caranya, lu bisa Jadi sampai tuh situ. dulu Lu harus cerita. gua nih satu kampus sama Randy. Terus kayak gitu ada satu event di kampus dari anak-anak organisasi BEM lah ya. Ngadain event, gua ngajuin dengan kasih demo. Pada saat itu lagi ngetrennya lagu Ed Sheeran kalau nggak salah di 18. Gua kasih demo dah tuh ke anak BEM. Mereka suka, tapi mereka perlunya tapi waktu itu gue belum berani untuk kayak sendiri gitu kan, one man show gitu, gue gak berani kan. Gue ngajak lah si Randy, dan gue minta tolong band segala macem. Tapi gue Kalau kata lah, potong dulu. Lu ketemu kita juga. Itu udah gabung belum? Yang lu bawain lagu Piwi Gaskin. Oh iya tuh. Indonesia. sebelum itu ya. Ya. Bener. Kita nonton. Sebelum kemana itu, tuh? Kita manggung juga, cu. Nah, kita mah bukan nonton di Itu. doang ya. Manggung. Kita Yang manggung kita tuh manggung bareng vokalis lainnya. Siapa Haji. vokalis kita siapa? Haji. Haji yang gendut. Nah, Siapa? Lanjutin dong. Nah, Jis, gue jadi miring, Jis. Tom, lanjutin dong. Terus gimana, Tom? Ya udah, dari situ Cik, gila. lah. background gue pas banget ya. Setelah mereka ngebantu gua dalam acara band itu, ya udah. Akhirnya siapa itu yang ngusulin nih? Gue jadi vokalis deh. Lu ya? Awalnya kan gitu gua, gara-gara kita pas waktu yang manggung di kampus kita itu di Untar, futuristik tiba-tiba nggak ada vokalis. Lo bayangin, sebuah band nggak punya vokalis, cuma siapa? Futuristik. Gara-gara dulu vokalis kita yang dulu itu orangnya susah untuk diajak serius. Jadi kalau setiap kita ada acara di sini, Siapa itu? kadang-kadang ada Coba kita ngomong dulu lah ya. Oke? Jadi tolong diundang orangnya. Oke, gue Nanti undang kita ya. udah Bentar. adalah itu vokalis pertama kita, dan itu dari gue juga sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya suara dia juga bagus, ada karakter, dan Ya karakternya sih kuat sih dia kalau gue bilang. karakternya dia ada yang nah itu kita juga sempat bawain lagu itu. Lu lagi di planet, cu? Iya. Oh, lu lagi Agak. Mars. lu sekarang kerja di PLN? Itu kok PLN, itu PAM cu, Gila lu, cu. pipa semua. Ya udah gitu kan. Gak mau si Udah, si terus itu nggak mau diundang katanya. Kalau nggak salah dulu sempet briefing juga kan lu Joel tuh di Rompang. ya gue briefing dulu sebelum masuk si Thomas kan. Udah akhirnya udah deh, cu. Dengan berat hati Joel tuh. Dan Ya udah udahlah, gitu. gimana? Manggung pertamanya dia sama kita itu di Untar itu ada ya sedikit cekcok sedikit gara-gara telat. Siapa yang telat tuh? Semuanya Vicky, ini nyasar salah kampus. Vicky Vicky salah kampus kan? kita iya. kita belum datang. Itu Alat kita fans belum kita datang. banyak banget ya di Untar ya. Iya pada nungguin. Wah, lumayan. Bisa itu dicek di YouTube juga ada. Kita perform pertama, YouTube-nya apa sih? YouTube kita apa? Futuristic Official. tapi nggak ada kayaknya. Bukan di futuristik, gue lihat ada orang yang ngerekam namanya lah Lanin dia apa? Oh iya, Fans ya. Ya, salah satu. Dia waktu itu ngefans banget sama Joel. dilihat di situ videonya. Nah udah di situ kan akhirnya udah lama nih sama si Thomas ini, dan Thomas ternyata membawa keberuntungan bagi band kita. Wih gila. Munculnya si Thomas ini membawa banyak tempat manggung buat kita. Kita pernah main di berbagai macam kafe. Kita pernah manggung di Jakarta Fair, itu di stage utamanya, di main stage. Lu bayangin futuristik manggung di main stage. Jadi band pembukanya Malik, band pembukanya Isyana. Itu Itu channelnya Thomas ya. emang nih Engkoh ini bawa hoki. Kok Gokil. job kita yang di NS ya kan? Terus kita manggung di acara apa tuh, Putri Indonesia sih, cu? Miss Iya. Ya? Miss Jakarta Fair. Miss Jakarta Fair. Nah disitulah terakhir kali kita manggung Gue ikut bareng-bareng. gak sih? Ikut. Ikut tuh. Lu ikut? Futuristik itu sebenarnya udah sempet pecah dulu di awal. Muncullah Eleana. Muncullah Elana baru. Oh iya Lana terakhir ya, yang konser terakhir emang Lana. Elana. cu. Oh Nah, iya. Sebelum muncul Elana, Ingat gua. muncullah ini Free Fall yang berisikan gua dan
Ajis. Queen. Nah, di situ abis itu balik lagi Ella. This, kan you this? Dan ini ngelawak dan nih. Nah, udah terus di situ ya kita cekcok lagi. Kita kedatangan drummer baru kan, temennya Joel. Oh, kita coba undang dulu lah ya. Ayo undang sabi itu. Wal undang Wal. Enggak, pada nggak pakai Zoom. Ini udah dapat kabar gue dari salah satu vokalis kita yang pernah bergabung di Futuristic. She say she can join because nggak ada Zoom. Lu download lah, jangan kayak orang susah, free juga. Enggak, dia udah mau tidur katanya. Mana coba, gue pasti lo bohong. Wah gila. Banyak cecetannya. Serius lihat. Gak kelihatan cu, fokus sih Kalian gue. kirim lah, Udah ntar dipercaya. biar di crop di sini ntar. Iya, share screen ke Randi. Itu kan copyrightnya si Hani, nanti dia marah, nggak enak. Apa? Gak usah gue bacaan aja. Dapat salam nanti ya ujungnya. Kenapa pakai Zoom nggak? Enggak ya, kenapa? Rahasia gue bilang. Terus habis itu udah gue kirimin lah video kita lagi ini. Gila, unlimited minutes. Aman, tenang, aman. Kita bisa panjang, tenang. Udah, Oh, tadi iya. udah ngobrol sama orang Zoom. Oke, Pakai mantap. cheat ya, pakai cheat. Aman. Oke, udah. Terus udah kan. Pokoknya intinya dia nggak bisa. Terus salam buat semua. Oke, siap kan, makasih ya. Gue udah gak pernah kontak kan. Hilang kan. Tembus anjir. Bener rusak cuk. Apa gimana kan? Udah. Screen lu udah hilang. Ya, jadi seperti itulah futuristik. Ya udah, jadi tadi tuh mau manggil si itu tapi nggak bisa, ternyata jadi dapat salam dari semua, dari dia. Vokalis terakhir kita namanya Hani Atali, dulu sempet duet sama si Thomas. Gue mau bikin sih sebenarnya mau bikin duet, cuma karena ilmu pengetahuan kita kurang terhadap pembagian suara antara wanita dan lelaki, jadinya kurang pas untuk pembagiannya. Sebenarnya dua-duanya kuat karakternya, tapi emang mungkin nggak bisa untuk dijadiin satu di atas panggung. Ini karakternya kuat, satu suaranya halus, satu suaranya unik, jadi kalau digabungin sebenarnya bagus. Cuma Unik, kitanya aja. ketemu unik jadinya. Unik ketemu unik jadinya anak. Oh iya, Iya. Cis, belakang lu Cis. Tapi gue cerita dulu nih biar tahu kenapa sih kita udah selesai. Nah, udah kan, pada akhirnya kita udah memilih sendiri-sendiri. Tapi sempet kalau kita lagi ngobrol suka-suka ngebahas, ayo kita ngeband lagi cu gitu. Sempet. Cuma karena gue sekarang udah di luar beda pulau sama nih teman-teman gue bertiga, jadi ya udah lewat sini aja Kok sekarang. kenapa pindah sih cu? Terus nggak ada yang nemenin gue di sana. Beli Randi namanya sekarang. Terus gue pakai Parah cara. lu cu, parah lu. Nah, jadi gitu kan. Gak ada di target doang, target biar anak yang KTP-nya KTP lahir di Bali. Oke, Nah. udah jadi anak Bali ya? Sekarang kan udah bisa nih. Sekarang gue mau tahu nih. Sekarang kok lu jadi begitu background lu cumi? Iya di rumahnya Homer Simpson. Biarin aja. Kalau sampai nih konten Kamu cu, lebaran? ini konten ini nggak naik gara-gara dia nggak mau dipublish, fix bodo amat gue sih. Mau dong. Jadi sekarang gue mau nanya sama kalian, sibukannya apa? Apakah kalian ini masih ngeband? Kalau gue lihat sih, kayaknya masih ya. Thomas masih ngeband, Joel masih ngeband tuh. Nah coba dong ceritain sekarang pada ngapain? Tom, lu dulu dah Tom. Lu di sebelah gue sekarang. Nanya apaan cu? Ya lu sekarang sibukannya ngapain? Kalau gue tuh sekarang ya, gue menjalani ini aja. Kalau dilihat di sosial media gue ya, gue ada reguleran. Tuh, gila ngeri kan Terus sekarang ada- jam terbangnya. Pokoknya semua terberuntung ya. Band yang vokalisnya Thomas pokoknya beruntung. Jam, Amin. Gue terharu, Tom. jam terbangnya langsung banyak. Gue belum cerita. Jadi kalau untuk ya puji Tuhannya tuh pas. Pokoknya intinya ya awalnya gue ngeband itu sebelum Randi ada lagi cuy yang sama si Cipeng tuh yang anak Untar. Tahu gue. PWG. Maskin. Tau kan? Gue panggil dulu ya. Yo, Cipeng. lo join. Oh ini beneran. Lagi cebok ntar ya. Temu Randi masuk futuristik, ya pokoknya siklusnya begitulah. Akhirnya ya memang ya mungkin ada bener sih kata Randy, memang ada hokinya gua. Untungnya ada hokinya sih. Kayak Gue tahu kenapa. kenapa cu? Gara-gara alis lu. Nah ya udah, jadi kayak reguleran gua ada, tiba-tiba ada memang ada jasa temen gua satu namanya Inal, gitarisnya Senandung. Juga tau, Ya. bener cu. Gue project reguler sama dia. Dan Gue jalan dan- band indie. dan Inal pun masuk dulu ke futuristik baru kenal lu.
Nah itu, gue semuanya Beneran gara-gara siapa? ini deh. Ini yang kenalin siapa? Ini yang kenalin lu, El. Oh gue. Channel-channelnya Oh, iya. si Rob, Oh dari lu ya, Pak? Dari Rob Setiko ya. channelnya si Rob, cuin, masih Inal Gue tuh- udah gak ngikutin tuh di situ tuh. Inal tuh penggantinya Cuin ketika dia masih dia lagi ngadat. Ngambek. Ya, Iya. Ngambek. Itu kenapa ya? Gue ngambek kenapa ya? gue Gue cengin. gitar aja deh. Lu pada berantem. Enggak, gue cengin dia. Cengin apa sih? Masalah gitar. Oh iya. Gitu. Lu cengin apa? Gue Nggak cengin. jelas banget ya. Kita main di Love Voice, kita latihan di Love Voice. Ini cengin apa? Ingat nggak lo pas sampai dia nyamperin kita? Karena Gue ingat itu, tapi gue lupa kena apa. jadi Gua juga lupa, gua juga lupa. cengin gitar gara-gara gitarnya dia kan gue beli. Terus dia nggak punya gitar. Nah, gue ngecengin gitar dia, ngecengin dia. Lu parah lu sekarang nggak punya gitar, lu kita ngecengin dia. Nah, dia ngambek. Emang gue gak punya gitar waktu itu ya? Ya karena kan Oh, tuh jadi kayak penyesal, kayak nyesel gitu ya, kayak nyesel udah gue jual malah dicengin gue pengen gitu Iya. anjing. Gitu. Nah, habis itu kan si dia juga nyamperin kita kan. Ternyata emang bukan masalah sama kita juga. Ini gara-gara lagi nyaman sama kantor baru, kantornya dia yang baru. Gue inget banget tuh, sedih banget tuh. Lu yang ngambek, lu yang lupa, lu emang lu. Udah terus gue bilang, udah Kan nanti gue pikun. gue coba ngomong sama Ajis lah, gitu kan. Sampai ini inget ya kita makan habis itu sama dia di Tebet kan. Dia curhat soal si Ajis. Kenapa cerita tahu? Ini gue gak tahu nih. Yang di ayam ini, yang di ikan itu kan, ikan apa? Ya ikan itu. Dia cerita apa dia? Dia cerita apa? Semenjak lu di situ, pokoknya sekarang ini lu jadi gampang marah-marah, jadi gampang ngambek, gampang marah lah pokoknya. Oh, superior, merasa superior. Oke, lanjut cuy. Gue masih inget Gue semua gak tahu sih, ini seru juga nih. itu. Ya gitulah. Udah pokoknya terus siapa nggak akhirnya nganterin dia ya cu? Enggak dia kita nganterin Dia balik sendiri ke stasiun. Iya ke stasiun. Lu jangan bilang gue ntar berantem bego. Banyak dulu kasusnya. Semua pasangannya tuh ngelapornya ke kita juga. Oh iya. Terus. Dia tuh cinta sama lu cuy. Iya. Terus akhirnya gue coba kan, gue bilang yaudah nanti gue coba ngomong, si dia minta tolong sama gue kan karena gue yang dekat sama lu. Walaupun Nah pada ini permasalahannya permasalahan futuristik apa permasalahan deh sih? dua-duanya lu lagi kumat. Oh, sakau ya? Abis lu Iya, nakal lu. abis lu ngambek masalah Pokoknya sama gua, ternyata lu bermasalah kemana-mana cu. abis itu lu juga Kemana-mana tuh. marah-marah sama si Dea. Lu temperamen. Kayak lu deh yang pada stres deh. Nih. Kayaknya. Apaan lu? Gua sama Joel sama Randy tuh di rumah Randy terus waktu itu. Belum ya cuy ya? Iya ya. Bener. Iya benar. Oh itu gue keluar gak sih? Keluar ya? Gimana ya kita bisa nggak ya ini kalau kita bertiga doang lanjutin? Iya. sih. Ya, Sebelum ada Tommy tuh ya. belum. Nah, itu gue keluar gak sih? Lu keluar. Keluar cu. Keluar ya? Lu keluar dulu. Terus tapi lu balik lagi. Udah gitu harus gua dulu lagi ngomong. Gua ngomong Itu sama dia. balik pas ada Tommy langsung ya? Enggak, balik ada Iya. Hani. Enggak, Balik ada Hani. masa ada? Oh iya, Aku nggak sama Joel. Enggak. Si Basisnya Win Randy. keluar. Jadi gini, si Win keluar. Habis itu kalian bergabung. Gue keluar juga. Win keluar, gue keluar juga. Habis itu kalian bergabung lagi sama Hani. Thomas sama gue keluar sama juga. Terus gua Ingat gak? Lu keluar Iya. Emang iya. Jadi gini, Win keluar, ya kan? Win keluar, habis itu gue sama Thomas konspirasi. Cu, kalau kayak gini udahlah, gue udah males nih kayak gini-gini. Oh iya. Gue keluar sama Iya, Thomas berdua. Gue sama Thomas keluar berdua. Tiba-tiba lu sama vokalis baru Hani sama Randy. sama Randy. Oh iya. Terus ngajakin, curhat sama Cu. gue nih 2 orang kenapa cabut nih? Cu, nanya Iya gua. bener Joel. Bener Tuh. Joel. Tapi Iya, lu iya, udah kita sama Tommy berdua. kan? Lu udah sama Tommy gak enggak sih? belum. Udah deh Belum. kalau nggak salah. Kalau nggak salah Randy Belum, mengira itu Tommy nih ngajak-ngajak bukan nggak sih? Bukan ya? Itu terakhir. Jadi itu Itu terakhir. 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 Tapi itu nggak usah dibahas, ntar bakal ikat juga. nanti dia harus bahas. Apa? Ini harus dibahas. Jangan. Kalau mau bahas pas kita sebut namanya di Enggak, ini harus. Ada ya. Jadi gini. Ini yang mana nih? Lanjutan lagi nih. Line up, ya, gue Thomas sudah selesai kan tadi. Jadi line up terakhir futuristik itu ada gua, ada Thomas, ada yang tadi diundang Hani, kan karena udah disebut namanya nggak apa-apa. Ada Hani, ada Joel, ada Cu, Ajis. tetep cu, ntar sensor cu, males cu. Ya.
Iya. Cewek gue Masih Tahu, dia tahu. Masih Kagak. baper. Kalau nggak baper Kagak. biasa aja. Tapi full video dikirim ke grup ya. Sama drummer baru. Nah, drummer baru ini temennya si Joel kan. Itu line up terakhirnya Futuristik. Dan manggung terakhirnya Futuristik itu ada di Miss Jakarta Fair. Nah, waktu itu terus kita nggak kayak dulu. Jadi Futuristik tuh nggak kayak dulu. Pas waktu manggung terakhir tuh Futuristik nggak kayak dulu, karena di situ juga gua sama Ajis tuh udah nggak kayak bercanda-candaan sama Joel dan drummer baru. Udah berkubu lah intinya. Nah, padahal sebelumnya itu kejadian gara-gara masalah komisi pembayaran belum turun. Nah, yang Futuristik yang gue kenal sebelumnya, Futuristik mikirin pembayaran. Futuristik tuh ya emang sih dia nanya dibayar, tapi nggak getol untuk ditanya terus menerus. Karena yang emang di sini kan pas waktu urusan komisi itu yang tanggung jawab gue, otomatis mereka ini pasti nanyanya ke gue. Nah, di situ gue dipus habis-habisan, padahal emang belum ada pembayaran di situ, komisi belum turun. Udah coba jelasin segala macam, mereka ada yang ngerti, ada yang enggak. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Dan akhir, dan pas waktu itu Joel yang dulu bukanlah Joel yang terakhir kita kenal. Nah, di situ Dia mentalitinya udah bukan mentality musisi jalanan kan? ya, Joel yang itu Gue enggak. Gak cuy, itu lebih beda cuy di situ, cuy. Gue akuin. Oke, gini, kita jelasin dari sudut pandang gue dan Randy dulu, baru lu. Cuk. Baterai gue tinggal 30% nih. Ya sambil Dicas lah. Gila, norak. Kagak bisa. Ini gue kan headset gue yang itu, bukan yang colok. Sekarang Cukup. Udah lanjut. nah terus Cukup. Joel tuh Topik gue jangan dilupain ya. ya Oke. Joel tuh beda nih. Pokoknya gue sama Ajis sudah ngerasa, gue kan kalau apa-apa pas waktu itu ngobrol sama Ajis. Padahal yang gue obrolin sama Ajis tuh, ini gimana nih solusinya nih, ini anak gue mau mempertahankan lo supaya gue mau balikin si Joel nih kayak yang dulu kita kenal gitu loh. Kayak apa-apa tuh sepemikiran sama kita, satu visi. Nah, tampaknya Joel nggak bisa kita harapkan. Dan dia mencoba berkubu dengan yang baru itu. Nah, pas Mungkin bukan berkubu kali, kelihatannya Thomas kayak juga bukan berkubu. Thomas enggak sama Hani ya? Thomas sama Andi ya. Oke. Kagak ya. Dulu Iya, belum maksudnya- terjadi apa-apa, cu. Oh, itu belum. Di situ. Nah, Oh iya, terakhir Thomas sama dia juga sama itu. dengar terus terakhir si Joel tuh sama si yang drummer baru itu minta keluar karena gue inget banget omongannya, dibilang kalau Randy itu gue ngebelain si Ajis terus, kebalikannya juga gitu, Ajis ngebelain Randy terus. Padahal faktanya itu bukan membela, tapi emang faktanya komisi belum turun. Dan gue bukan ngejauhin lu maupun drummer baru, cuma si drummer baru ini kayak nggak percaya kalau komisinya belum turun, dan belum sampai komisinya. Nah, disitulah pecah, sampai makan aja berkubu, beda-beda. Dulu kan bareng nih suka bercanda, kalau ngapa-ngapain tuh bercanda segala macam, orang sampai tiduran bertigaan di kamar gue inget banget. Nah, di situ udah beda lah. Ya gue paham Joel ini kejadiannya sama dengan Ajis waktu dulu. baru masuk ke Semua ketika teman baru pasti akan ngerasa nyaman dulu sama teman barunya, apalagi di lingkungan yang sama. Oke, itu asumsi lo kan. Ya. Kan? Oke, sekarang gimana sudut pandang dari kubu sebelah kanan? kalau dari gue Wah, dia pakai botol, bah. malah dulu tuh kayak nggak mikirin ke arah ini berkubu apa enggak, cuman ini kok berubah ya anak-anak, kenapa gitu gue. Terus Ini cuma sesimpel itu. nggak mungkin. Nggak Mungkin. Serius sesimpel itu, sampai gue nanya sama Thomas, "Cu, ini kenapa nih kita, Cu?"
Gue bilang gue ikut aja. Akhirnya Thomas kayak gitu. Thomas kan dari dulu kan follower ya kan. Gue ikut aja gimana gue nggak tahu mau milih yang mana nih apa gimana terbaik aja gitu. Gue sampai nanya sama Thomas. Karena gue pun nggak. Gue orangnya gimana ya, gue udah nyaman kan. Jadi ya udah. Oke. Masa gitu doang sih? Itu habis itu lu pada agak dari gini deh, kita runtutin dari permasalahan gini. komisi waktu itu lu gimana? Perspektif lu ngelihat permasalahan komisi. Enggak, kalau gue kan tipe yang emang gue masih memegang yang kayak dulu, futuristik yang dulu yang gitu. Kalau ada komisi apa gimana gue nggak ngapus gimana kan. Randy tahu kok gue nggak nagih ke dia yang gimana cu, udah belum oke, ternyata nggak bisa apa gimana, ya udah oke cu, ya kan cu? Ya. Iya gitu. Dulu lu begitu. Dulu begitu. Iya, tapi terakhir. Yang terakhir. Iya, yang terakhir kan gue nggak mempermasalahkan juga ya kan? You realize. Tapi sikap lu. Nanya doang. Iya sih, maksudnya. Nah itu dia sikap kan berdasar asumsi. Mungkin menurut lu gue mempermasalahkan. Akhirnya, padahal enggak gitu. Karena gue emang waktu itu kondisinya malah lagi bisa dibilang sibuk. Jadi gue tuh kayak kebelah-belah gitu nggak sih mikir, aduh kenapa sih ini band bermasalah, terus aduh kerjaan gue lagi gini lagi, gue harus mikir terus ini ngopo ini satu lagi itu di itu ya perusahaan yang itu ya streaming dia streaming karena kan terus pertanyaan gue waktu itu terakhir bubarnya gimana ya? Lupa gue. Ya itu pertama drummer baru dulu bubar cabut, habis itu Joel. Nah itu gimana, kenapa lo memutuskan? Nah karena yang tadi gue bilang ini masalah banget nih gitu. Tapi bukan atas dasar ini keluar enggak. Nah udah habis itu bukan kan ada hasutan dari yang lain berarti sama sekali. Nah demi Allah demi Rasulullah. Gue sama Ajis meeting nih gue berdua sama Ajis di Senopati. Nah gue meeting kita gimana nih ke depannya, coba tanya Thomas pasti belum tahu tuh pendapat kalau Thomas gimana kan. Gue tanya Thomas juga cabut. Gue ikut lu aja Nggak ada cabut. Thomas juga cabut. Cabut Thomas lanjut bangsat tuh. Abis itu gue tanya. Gua aja lupa cu. Gue tanya si Hani jawabannya apa? Gue nggak bisa kalau kalian berantem terus. Kita tuh satu band. Dia makin seru. Kontrol. Berarti ada konspirasi ternyata ya. Bisa lah, gue sama Ajis di situ. Bisa gue berdua sama Ajis memutuskan gimana cuy, udah kita jalannya berdua, bikinlah free folk. Oh tapi gue akhirnya gue bisa nyimpulin cuy, perbedaan kita yang dulu sama akhir-akhir kita mau bubar itu adalah kita yang nggak sesering dulu ketemunya. Dulu tuh kayak kita mau bener-bener harus ketemu banget. Nggak bisa. Beda. Kita tuh emang kayak akhirnya miskom gitu nggak sih? Nggak. Kalau gue bilang semua itu berbeda karena orang baru. Benar. Kenapa gue bilang orang baru? Mau itu yang di luar 4. Ini bukan itu ya. Di luar kita berempat. Karena kita berempat tuh udah suka tidur bareng. Jadi kita udah tahu nih. Udah segala macam, dan ada orang baru yang belum tahu kulturnya kita kayak gimana. Kalau menurut gue bukan deh. Enggak, tapi kan soalnya walaupun menurut gue ada orang baru dan kondisinya pada jenuh, terus lo dapet kesibukan yang lain lebih menyenangkan. Itu juga. Itu masuk. Kondisinya bandnya udah jenuh dan nggak ada progres, makanya kayak ya udahlah gue cari coba yang lain aja yang mungkin ada progres. Dan zamannya ya karena kita emang sempat berjuang parah banget gitu nggak sih sebelum emang terjadi itu kan, kayak yang kita sih belum parah-parah juga. Maksudnya lebih parah dari yang dulu. Maksudnya kita udah ngelakuin yang sampai titik darah penghabisan bisa dibilang pada saat itu, dengan keuangan yang kurang. Terus kita nyampe syuting. Tahu nggak kenapa kita nggak pernah maju? Kalau gue kita nggak ada kepintaran di marketing sih, promosi. Kita bukan masalah pintar, kita udah merasa takut duluan. Kita merasa kita selalu ketakutan, cu. Enggak, cu, kita malas seberani itu, cu. Gue udah menilai ini semua ketakutan tuh dalam arti yang satu takut musiknya dibilang alay, kampung. Oh, itu win. Nah, yang satu sih nggak pede. Siapa itu? Lu ya? Joel tuh orangnya nggak pede. Itu Joel. Oh, perfeksionis. Jadi harus diubah lagi gitu-gitu. Nah, jadi iya. Kalau Thomas orangnya ikut aja. Lu ikut aja, menurut gua bagus kok kayak gini. Menurut bagus aja. Apa kata bertiga? Thomas. Curan maunya alay-alay biar laku. Gua ngeliatin pasar dan gua nggak pernah takut, pernah malu. Jadi permasalahannya satu.
Woi, permasalahannya Lu, satu. Gak ada yang Lu. punya visi yang sama. Yang tapi di antara kita berempat futuristik itu yang paling idealis itu ya lu tahu siapa? Lu Siapa lagi? Yang paling nggak Lu kan? lu aja siapa? Lu. win. Nah, lu Win juga win. yang nggak bisa diganggu gugat masalah seleranya. Oke, berarti lesson learn-nya apa nih? Ya udah terlambat. Yang bisa kita petik apa? Ya manusia berspekulasi. Buat anak-anak band lainnya Wah, jadi teruslah berkarya, jangan malu-malu. harus punya visi yang sama. Nggak juga. Enggak, Iya harus dong. menyatukan visi walaupun berbeda pada Iya. awalnya. Oh, ya. Iya itu. Jadi Soalnya nggak gampang gitu loh, lu gabungin 4 kepala jadi satu. Tuh. Serem banget cuy. dan Thomas Kepala jadi satu. kelemahannya satu. Win. Cu. Gue tahu Thomas apa kelemahannya. Apa? Playboy. Palu enggak? Playboy. Cu, He's a playboy. Enggak. gue besok pulang jam 9 cu ya. Besok Ya itu. Oh iya. besoknya gue ada ini nih cu. Ada gereja cu. Besok gue acara pagi cu. Gue nggak bisa cu. Gini-gini gitu. Gue banyak nih sang alasan kalau dia. Padahal juga selalu tahu cu. Itu cu. Tapi bener lah cuy, Tom bener kan? Bentar. Hah? Ini rahasia gue sama Randy nih yang lu pada belum tahu. Ketika Thomas bilang dia besok mau pulang mau ke gereja besok paginya, gue sama Randy di depan rumah Thomas. Dia nggak keluar. Iya. Ya, kan kau udah keluar dari semalam. Ya? Lu malah ke rumah dulu. Lalu. Posesif banget. Dia orang paling banyak. Emang dulu sepositif itu kita sama Ben. Kalau gue buka-bukaan nih. Kalau gue paling lemah kalau udah disuruh recording. Gue cuma bisa gue ngasih gini, ini gini aja, walaupun kadang-kadang gue nggak bisa maininnya. Enggak, pokoknya tanggung jawab Randy itu dulu gimana caranya biar semua anak kumpul di rumah Win. Nah itu, Iya. gue jadi Lu kayak, harus gimana lu tahan, lu Thomas tuh tahan nyampe pulang cu. Makanya dia paling besar udah pulang. Jadi Karena targetnya di dulu targetnya Raja Randy apa nggak tercapai. sempat dulu gue tuh gini dibilang sampai dipertaruhkan sama anak-anak ini sama kalian. Coba kita lihat ya, nanti pas waktu manggung di sini siapa yang banyak salahnya. Lu inget nggak waktu digituin? Ternyata akhirnya pada ngaku aja. Gue salah nih cu di sini cu. Gue lemah emang kalau di recording cu. Tapi Randy nggak pernah salah kalau manggung. Gue cuin tuh yang paling banyak. Karena dia banyak juga. karena kan lu ngelit, wajar lah. Ya, lead banyak dia PR-nya banyak. Data gue juga maksudnya yang gue nggak bisa dimakan sama dia. Ini sekarang juga PR banyak. Ya, terus ya begitulah statistik ya. Gue jadi Kalau udah bisa takut berarti Thomas paling takut cu, cuman dia dijalanin terus. Thomas tuh kalau recording ini berhadapan sama Joel gue kan dari belakang tiap gue. Joel ini orang operator. Kalau kita lagi recording, Joel operatornya. Si Tapi dabes lah cu. Ajis mandiri. Kadang dia operatorin sama Joel, kadang dia sendiri. Kadang mager. Itu Joel disisainnya banyak. Enggak. Tapi kalau Ajis dibiarin sendiri, itu bisa runyem tuh musik jadinya. Jadi nge-blues. Kok ke planet Mars sih gitu kan? Yang harusnya kita mau ke Bali nih, jadi belok ke Kalimantan. Itu kalau dia dibiarin sendiri, makanya kadang-kadang Joel suka di operatorin sama dia. Nah di situ suka berantem tuh berdua. Korbannya Thomas. Udah berapa Iya, kali? gue denger lu bisa nggak sih yang kayak gue nyanyiin? Nah, lu tuh bisa. Oke, yuk lanjut. Kenceng banget. Iya kan? Gitu gue lihat. Lu tau gak kenapa cu? Kenapa cu? Udah kebanyakan dengerin cu. Tapi pokoknya itu jadi pelajaran kan buat kita. Tapi ya serius ya, gue selama ngeband ya, meskipun sama band gue yang baru nih ya, Tiket nih, Tiket band ini paling apa ya, paling enak pas sama futuristik. Paling apa? Paling enak cu. Enak apa aja? Semua maksudnya dari
dari sisi ini ya cu, dari sisi apa kitanya berempat Asam garam. sebelum ada konspirasinya lah. Itu feeling gue ya cuy. Feeling gue. Kita akan dipersatukan lagi dalam band. Wih. Apa Ini Itu feeling gue. Aku nggak tahu entah itu dengan cara 40 tahun gitu. Nggak tahu gimana. Mungkin caranya ya entah lagu yang pernah kita ini akhirnya ngetop di zaman nanti atau nanti ya. kayaknya ini deh dari nanti nih video ini katanya bakal ngetop. Iya. Gua pokoknya siap lah kalau kita jalan lagi lah. Banyak yang menunggu cu. Kalau mau tahu serius, gua nggak bohong, gua nggak bercanda. Oh, iya? Maksudnya makin kesini tuh setelah mungkin gua nggak tahu ya apa kalau yang gua bilang waktu itu pernah gua bilang kita ngomongin di grup itu, gua bilang kayak pasar kita tuh lagi naiknya di sekarang. Kecepatan dong. Genrenya ya. Ya tapi bagus dong kan namanya aja udah futuristik. Oke, gimana kita coba sekarang? Oke, kemarin gimana tuh hasil YouTube-nya? Karena nggak ada yang ngepost dari masing-masing tuh, sialan. Ngomong mau ngepost. Gue ngepost. Terus Nok aja lu. Gue ngepost cu, Inner Circle. Di pet. Emang si Ajis doang udahlah. gue sebenarnya pengen ngasih. Cuk, lu gak bisa ngarepin Ajis waktu dulu kita bandnya masih ada, apalagi sekarang. Iya. Gue malu ngepost band kita, alay. Goblok. Cu, lu bayangin aja cu, lu tau kan gue bikin konten YouTube, Oh. tutorial, itu aja gak ada yang gue post cu. Gue merasa konten gue alay, jadi gak gue post cu. Tapi lu nggak akan berubah cuk begitu cuk. Gue berubah ketika menurut gue ini gak alay, bukan gak alay sih sebenarnya, ini merepresentasikan gue banget. Sekarang gue tanya sama lu, lagu Kayak tadi nih, misalnya tadi gue bikin apa namanya ini bumper tuh kayaknya merepresentasikan gue bikin buat tambah semangat lagi tuh. Gue sekarang nggak tahu lihat ya nanti hasilnya. gue tanya, dari semua lagu-lagunya futuristik yang buat yang sama dengan lo apa ya, yang kira-kira Yang gue pede gitu ya. Yang toilet langkah kaki tuh. Ini kita semuanya ya gantian ya. ya coba. Gue itu doang sih yang gue pede. Sama Itu pesan apa ya? kayaknya. Enggak itu deh gitu. Pesan masih antik banget. Gue lebih suka yang pop agak Itu apa jazz judulnya? dikit gitu. Jis, itu Gitu apa sih. judulnya? Dibanding pop vintage. Berdiri dan langkah. Lupa judulnya apa. Pesona semata. Pesona semata. Ya, Pesona semata. Itu Elena. Iya. Elana. Itu bagus. Elana. Nah itu yang gue pede deh gue promosi. Dari semua lagu ya. Kalau video klipnya alay. Ini gue nanya idealis ya. Ini gue nanya. Oh enggak, kalau gue video tergantung videonya juga kalau Ya, video gue nanya idealis. Wah gue post cu. Gue nanya idealis. Ya udah ini gue nanya udah. Itu idealis lu itu ya. Ya. Well, Itu gue bakal push tuh kalau videonya bagus sama lagunya. lu? Kalau lu well, Apa tuh? Gue kalau buat futuristik enggak idealis lu apa? Di antara semua lagu. Karena Gini deh pertanyaan jangan idealis cu, yang lo pede sama Iya, lagu yang yang itu lo mana gitu aja. karena kalau dari segi idealis, lagunya futuristik menurut gue walaupun pesona semata pun nggak idealis, masih bisa diterima sama pasar banyak Enggak, gitu. bilang gue nggak minta pasaran, gue nggak minta pasar, tapi yang Ini sebenarnya bukan lu ini pede. pertanyaannya bukan idealis sih cu. Ren ini bukan Buat idealis tapi ini lagu yang lo pede dan lo yakin gitu sih kalau menurut gue. Nah gue itu tadi pilihan lo apa coba? Gue lihat hati ini sih, itu lihat hati ini, lu diputer satu kali aja di Oke, alasannya kenapa? Harus ada alasannya ya? Itu tadi alasannya. isi, Oh. easy banget Oh gitu. easy. Lo Tom, Kalau gua yang gua suka berdiri dan melangkah malah. Kenapa? berdiri dalam langkah yang mana ya? Groove ininya sih yang gua demen. Groove-nya nggak pop, bukan pop ini ya, kayak pop run gitu-gitu. Iya, kan emang gua genrenya kan dari dulu. Sebenarnya gua emang genrenya kan lebih ke pop R&B cu. Berdiri dan melangkah itu masuk banget. Oke. Gua sekarang, Lu juga. Oke, lu apa? gua Hariku Tanpamu versi pertama. Oh, Itu juga pede sih gua ikutan. Tapi itu akustiknya. Tapi vokal- akustik tapi- itu ya. Tapi vokalisnya Thomas gitu maksudnya, cu. Iya, vokalisnya Thomas, Tapi aransemen pertama. aransemen pertama tapi diulang aransemennya karena itu nggak clean. Kenapa gue bilang begitu? Hariku Tanpamu Karena bagus gua sih. tahu. Gue Nggak norak menurut. Ikutan kamu bagus. belum ngasih tahu alasannya. Kenapa? Kalau Karena men,
lu mainin Hariku Tanpamu sekarang aja, lu mainin Hariku Tanpamu di luar nih misalkan, lu nyanyiin Hariku Tanpamu dengan versi yang pertama, kalau nggak lu dapet seduhnya. Sekarang feel lagunya. Lu keluar nih, kalau nggak lu ke teras, lu nyanyiin lagu itu aja. Iya, pas banget. Bener sih. Iya. Itu dapet. Nah itu alasan gue kenapa gue kayak dari dulu tuh pengen nge-remake terus lagu itu, tapi di versi yang pertama. Kayaknya dia bakal, istilahnya tuh kayak lagu Hariku Tanpamu tuh bakal relate terus sama keadaan kapanpun ya kan? Ya bener. Sebenarnya kalau ngomong relate, semua orang bakal ngerasain yang namanya kesepian gitu. Dan kalau ditanya lagi untuk masalah pasar buat gue ya itu Hariku Tanpamu. Dan itu cocok ke pasar dan itu nggak terlalu alay banget buat. Nggak, gue kalau pasar gue tetap Hariku Tanpamu. Kalaupun Hariku Tanpamu gue yang kedua, aransemen kedua kalau buat pasar. Gue kalau kedua terlalu ini banget cuy. Terlalu apa ya? Terlalu lama juga. Gue terlalu lama. Yang kedua kurang. Kedua aku nggak dapat feel. Iya, yang pertama yang dapat feelnya. Nah gue sebenarnya udah nggak satu visi dengan Futuristic itu ketika genre-nya udah full band banget. Udah full band yang pakai drive, terus pop banget kayak The Massive. Maksudnya modelnya gitu kan, slide. Itu gue udah nggak gue banget tuh sebenarnya. Jadi makanya kayak Hariku Tanpamu, masih akustik bass tuh masih lebih enak. Walau sedikit aja kalau lu buat juga kayak modelnya Hariku Tanpamu, kita konsisten dengan buat seperti itu bisa naik cuy. Itu balik lagi. Udah ada 4 lagu berarti kan kalau mau yang kayak pada awal ya. Udah. Walau sedikit 4 lagu. Iya. Balik lagi kan. Hariku Tanpamu, Berdiri Melangkah, Pesona Semata. Iya, yang dengan konsep, maksud gue Futuristic kan awalnya dibikin akustik kan. Maksud gue akustik. Nah itu tuh sebenarnya esensi benang merahnya yang hilang sih. Oh berarti ada ini cu. Kau putuskan ku bisa aku lagu bisa. Itu apa ya? Menurut gua kalau gue masih di Jakarta gue bikin lagi bisa. Itu rumah aja sekolah lagi. Kayak gitu harusnya mesti kayak futuristik ya, cuman nggak ada nggak kayak gitu. Tadi kan konsepnya memang begitu, selalu ada gitar akustik. Makanya namanya itu yang hilang tuh. Iya sih. Kita jadi drive, habis itu ada slide-nya. Enggak cu, hilangnya itu udah pas mau akhir-akhir cu. Iya pas mau akhir-akhir masih pakai akustik. Iya pas mau akhir-akhir tuh udah berubah. Lagu-lagunya juga aransemennya juga kayak gitu. Coba semua dibuat kayak ya udah kita konsisten. Tapi menurut gue kayak contoh akan gue temukan aja, walaupun itu kan ada akustik kan, clean-nya kan. Tapi itu juga nggak futuristik, udah beda. Itu udah jauh ya? Udah beda. Futuristik itu ya Hariku Tanpamu pertama. Iya benar, karena harusnya tuh yang kita jaga benang merahnya itu bukan gitar akustiknya, tapi petikannya. Lelah hati juga bagus. Itu udah balik lagi kita tuh lelah hati. Lelah hati balik lagi. Ya lelah hati gue setuju. Cuma Lelah hati tuh bakal naik tuh yang sekarang. Enggak. Lelah hati musiknya masih kayak yang itu, udah mulai berubah, cu. Lelah hati yang mana sih? Enggak, maksudnya kalau mau di-up. Kalau identitas futuristiknya ya memang enggak. Cuma lelah hati, lemah kekuatan. Kurangannya liriknya nggak kuat banget. Liriknya ngasar. Iya. Liriknya kurang. Itu awalnya siapa yang buat ya? Lupa. Win. Itu lagu Kalau apa sih? verse 2-nya gue yang bikin waktu itu cu. Karena lu bikinnya suruh bikinnya saut-sautan sama Hani. Sama lagu kita tuh liriknya jelek-jelek. Gue sih yang bikin sih, yang terutama lagu yang gue bikin. Gue baru menurut gue nggak jelek banget sih. Maksudnya bukan enggak sih. Enggak kalau lirik gue enggak. Lirik mah enggak cu. Menurut gue futuristik itu udah liriknya kurang. Lelah hati tuh liriknya kurang. Menurut gue kalau lelah hati maksudnya ya. mungkin kalau lelah hati emang kurang, cuman yang lain-lain enggak kayak Pesona Semata. Iya overhaul gitu loh. Walau sedikit saja, terus apa akan kutemukan Hariku Tanpamu, aman semua sih dari segi lirik, bahkan banyak yang lebih. Tapi maksud gue itu terlalu kalau buat sekarang kayak terlalu lugas. Iya nggak ada puitisnya gitu ya, kayak maksudnya nggak ada. Maksud lu nggak senja-senja tai-tai. Iya nggak senja-senja bau-bau gitu. penutup. Bener juga lu pada.
nyanyiin lagu itu, Futuristik. Mainin gitar. Oke, thank you. Ini adalah Futuristik Band. Dulu kita menjadi sebuah band di Futuristik. Sekarang seperti inilah kita. Terima kasih yang udah nonton. Ini Futuristik, Hariku Tanpamu. Sepi sudah hati ini semenjak dirimu pergi. Ku selalu